Kita naik kayak gini. Ini beracun. Ini juga jamur pohon. Ini juga beracun, teman-teman. 854 mdpl, saudaraku. Suasana mendung. Semoga tidak hujan ya, teman-teman. Kita lanjutkan perjalanannya. Terus naik. Sudah hampir sampai ya sebetulnya. Tapi karena memang jalannya yang nanjak sehingga ya harus pelan-pelan gitu. Di ketinggian 854 ini. Ini batu-batunya. Dan teman-teman, hari ini tak akan pernah ada jika tanpa hari lalu. Semua keindahan pusaka yang kita rasakan adalah buah karya, karsa, dan rasa dari penciptaan nenek moyang kita. Inilah kekayaan kita, inilah harta kita. Jadi mari kita lestarikan. Ini ada penghalang supaya para pendaki jangan sampai ke sana karena itu jurang. Yuk, kita lanjutkan. Wih, semakin serem. Ini posisi saya berada di depan dari teman-teman yang lain. Oke, lanjut. Naik terus, teman-teman. Nah itu, kita nyampe situ nanti 2-30 meter. Ada semacam banyak tanaman-tanaman obat di situ ya. Oke, kita lihat seperti apa tanaman obatnya. Namun ya naik, teman-teman. Oke. Nah itu bunga-bunganya, bunga-bunga warna kuning keemasan ya. Itu tanaman insulin untuk obat mengontrol kadar gula. Ada lintah. Ini lintah ini. Lintahnya keinjak. Kelihatan ya, seperti berkamuflase begitu. Mirip daun. Oke, lanjut. Nah, ini tanaman obat, teman-teman. Tanaman insulin. Wih, melimpah. Tuh, tumbuh liar banyak sekali di sini. Bunga-bunganya itu indah gitu loh. Nah, kayak gitu. Tiba-tiba angin kencang, ya. Anginnya sangat kencang sekali dan sudah mulai sepoi-sepoi. Kalau barusan agak ini ya, pengap begitu. Oke, di perjalanan ini tepat di kiri dari jalur. Nah, ini kita dapati lagi suatu peninggalan dari kerajaan, namanya Nogorojo gini. Nah ini teman-teman, ini jalur ya menuju ke puncak. Terus di kirinya persis
bawah dari pohon tumbang. Ini pohon tumbang yang sangat besar. Nah, besar sekali. Dan ini ada suatu batu utuh yang dipahat begitu, namanya Nogorojo Nogogini. Oke, kenapa dinamakan Nagaraja Nagagini? Karena di sini teman-teman terdapat relief ya. Nah, dua sosok naga. Nah ini teman-teman. Nah, ini yang di bagian kanan, terus ini yang di bagian kiri. Dua naga ini saling berhadapan begitu. Nah, jadi ini saya duga merupakan tempat untuk ini ya, semacam pengisian ilmu begitu ya. Jadi ini mungkin orang yang duduk di zaman itu, mereka dengan posisi duduk gak bersilah begitu, duduk di tengah begitu, yang dilindungi oleh dua sosok naga. Jadi semacam ritual tahap akhir mungkin ya, saya hanya menduga-duga saja. Tapi fungsi dari dua naga raja ini seolah-olah memang melindungi sesuatu yang ada di tengah atau di ruang ini. Nah, ruangan ini sayangnya ini semacam kotor gitu. Tapi ini air hujan teman-teman, bukan air limbah atau apa ya. Ini sebetulnya air hujan dingin. Nah seperti itu. Besar ini. Kalau mundur-mundur ya harus hati-hati karena ini jurang. Itu sudah jurang ya temanku, menghadap ke barat ya. Nah itu mataharinya di situ. Barat dan dinamakan Nogorojo Nogogini. Untuk nama ini bukan nama yang memang sebetulnya atau sebenarnya dari nama ini ya, ini pemberian ya, pemberian ya, artinya karena mungkin ada dua relief naga ini sehingga dinamakan situs atau relief Nogorojo Nogogini. Nah, Nogorojo Nogogini ini mungkin jantan dan betina ya. Ya, naga betina, naga jantan. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini reliefnya sampai ke sini, dia nah ke sini. Terus begitu kelihatan seperti sisik-sisiknya sangat jelas sekali, meskipun pemahatannya kaku tapi terbentuk begitu. Terbentuk jelas dari sosok naganya. Nah, saling berhadap-hadapan. Oke. Kurang tahu yang betina mana, yang jantan mana ya. Mungkin ini ya, yang posisi yang kanan ini mungkin jantan karena lebih besar. Kalau melihat dari kepalanya ini lebih besar teman-teman. Sedangkan yang ini lebih kecil. Mungkin ini naga yang betina ya. Nah ini sisiknya sangat jelas sekali. Nah sampai sini dia putus, artinya reliefnya tidak diteruskan, atau mungkin karena aus. Kalau melihat dari sini seperti ada pola-pola telapak kaki saudaraku. Nah ini pola-pola telapak kaki. Oke, mungkin ini juga relief juga mungkin. Sayangnya ini semacam kena bencana atau apa ya, terkupas begitu loh. Pecah batunya, ini sebagian sudah pecah teman-teman. Yang di sini kita tidak dapati relief apapun ya. Mungkin di sebelah sini mungkin ya. Wih, ini licin ini. Oh, sudah kosong teman-teman. Nah, ini jamur kayu. Ini tidak boleh dimakan ya, beracun.
sampai berlumut ini kayak gitu loh. Berarti ini tumbangnya pohon besar ini sudah lama sekali. Suatu peradaban yang luar biasa. Relief Nogorojo Nogokini. Oke, seperti ini tempat penggemblengan ya. Dari sini ukurannya itu besar sekali, saudaraku. Dipahat dari batu yang utuh, seperti halnya di tengahnya itu semacam ada tempat duduk, tapi posisi di dalam batu. Wih. Luar biasa. Jadi kalau duduk di sini semacam di mantra gitu loh, saudaraku. Ya, untuk pengisian ilmu mungkin ya. Semacam tempat duduk. Kalau tempat mandi saya rasa enggak deh. Nah, dari sini kita naik ke atas gitu ya. Naik ke atas. Nanti kita mendapati suatu karya yang luar biasa lagi dari peninggalan nenek moyang kita. Oke, kita naik teman-teman dari relief Nogorojo Nogokini ini. Yuk. Wih, naik. Ini basah ini, berlumut, harus hati-hati teman-teman. Iya. Terima kasih tuh. Wih, ada batu yang menonjol ke tebing, terus ditopang oleh kayu atau pohon. Nah itu teman-teman, semacam kayak di dunia fantasi atau di dunia dongeng kalau berada di sini ya. Yuk lanjutkan yuk. Oke. Ini batu-batunya di sini sudah mulai tertata begitu, meskipun di jalur ya. Memang dari batu liar tapi tertata begitu teman-teman. Seolah-olah memang sudah disediakan jalurnya oleh nenek moyang kita ya, supaya kita ini bisa melihat peninggalannya gitu loh. Nah, dari sini ini jalurnya sudah tidak begitu ketara karena melewatin batu-batu. Naik ke sana teman-teman. Oke, naik yuk. Melewati batu-batu. Karena ini sebetulnya sungai ya. Maksudnya aliran air yang dari gunung melewati dari jalur ini, terjun ke bawah sana, sampai nanti di bawah terbentuk sungai gitu. Yuk naik yuk. Licin, berlumut. Oh ini loh, berlumut. Oke. Iya. Batu.
dari bawah situ teman-teman. Luar biasa.